Udara sore itu terasa tebal dan lembab, khas Jakarta yang dipenuhi polusi dan kelelahan, sebuah cerminan sempurna dari jiwa saya. Saya, Kirana, baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis yang sukses, menandatangani kesepakatan yang menjamin kehidupan kami selama setahun ke depan. Namun, kepuasan profesional itu terasa hampa, tidak mampu mengisi kekosongan yang menganga di dalam diri. Sudah bertahun-tahun pernikahan saya dengan Adi hanyalah sebuah perjanjian damai, sebuah merger dua entitas yang saling menguntungkan. Kami berbagi rumah di Pondok Indah, kartu kredit, dan status sosial, tetapi kami tidak lagi berbagi jiwa, apalagi gairah. Adi adalah pria yang terhormat. Ia baik, bertanggung jawab, dan sangat sopan. Terlalu sopan, mungkin. Sentuhannya terasa seperti rutinitas, terukur, dan tanpa kejutan. Kami tidur di ranjang yang sama, tetapi kami adalah pulau yang terpisah, hanya dihubungkan oleh jembatan kewajiban. Saya telah lama merasa tidak terlihat, seperti furnitur mewah yang hanya dikagumi dari jauh, berkilau, mahal, tetapi mati rasa. Saya mendambakan kekacauan, kejujuran, dan yang paling penting, sentuhan yang melihat saya, bukan hanya kulit luar saya. Mobil Mercedes saya meluncur masuk ke area parkir basement P3, sebuah pusat perbelanjaan. Area ini selalu sepi, remang-remang, dan jarang terisi, dekat dengan pintu masuk layanan. Dan di sana, di pos kecil yang terbuat dari fiberglass, ia selalu ada. Namanya Bima. Ia adalah tukang parkir. Usianya mungkin sedikit di bawah saya. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap terpanggang matahari, dan wajahnya dipenuhi garis lelah dari kerja keras. Ia mengenakan seragam biru tua yang sedikit usang, kemejanya selalu lengket di punggung, dan topi yang selalu menutupi sebagian matanya, menciptakan misteri. Kami hanya bertukar kata-kata formal. Selamat sore, Bu, dan terima kasih, Mas. Namun, dalam pertukaran singkat itu, selalu ada tatapan mata yang terasa terlalu lama, terlalu dalam, bagi dua orang asing. Tatapan Bima tidak menghakimi, tetapi membaca. Ia adalah satu-satunya orang di dunia saya yang terasa nyata. Bima membawa aroma jalanan, keringat jujur, sedikit oli, dan asap rokok, kontras sempurna dengan aroma lavender dan oud yang selalu saya kenakan. Ia adalah antitesis dari kehidupan saya yang serba teratur, sebuah oasis liar di tengah padang pasir saya yang steril. Saya tahu, jauh di lubuk hati, saya mendambakan kontras itu. Sore itu, gairah itu tidak datang secara perlahan, melainkan meledak. Mobil saya sedikit bermasalah. Kaca jendela otomatis di sisi pengemudi macet di tengah. Saya mencoba menurunkannya, menaikkannya, tetapi motornya hanya mengeluarkan bunyi ngiying yang menyedihkan. Saya panik. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar, dan mobil seharga miliaran ini terancam basah. Saya harus segera pulang, tetapi masalah kecil ini terasa monumental. Saya turun dari mobil, jengkel, frustrasi, dan sedikit terancam oleh ketidakberdayaan saya. Bima sudah berdiri di depan mobil saya, memegang senter kecil. Ia tidak menunggu perintah. Ia tahu masalah. Ada masalah, Bu? Tanyanya, suaranya tenang, dalam, dan tiba-tiba terasa seperti jangkar di tengah badai kecil saya. Ya, kaca jendela saya macet. Saya tidak bisa menutupnya. Motornya bermasalah. Saya harus segera pulang, kata saya. Frustrasi membuat suara saya terdengar tajam. Bima tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk serius. Coba saya lihat. Ini biasanya masalah di rel atau motornya, katanya, dan tanpa menunggu izin, ia menjulurkan tangannya yang besar dan kasar ke dalam mobil, melewati kaca yang setengah terbuka. Saya harus membungkuk sedikit, mengamati gerakannya dari balik bahunya. Tiba-tiba, kedekatan itu terasa memabukkan. Jarak kami hanya beberapa inci. Saya bisa merasakan panas tubuhnya, aroma jujurnya yang maskulin, dan melihat helai rambutnya yang lembab karena keringat. Kami berdua terperangkap di dalam mobil yang mahal, terpisah dari dunia oleh beton dan kesunyian. Tangannya bekerja di balik panel pintu. Sentuhan tangannya yang tebal, kuat, dan kapalan di panel pintu itu terasa begitu nyata, begitu terfokus. Kontras antara tangan itu dan tangan suami saya, yang hanya terbiasa memegang pena dan mouse, menyerang kesadaran saya. Itu adalah tangan yang menciptakan, memperbaiki, dan bekerja keras. Tiba-tiba, tanpa sengaja, tangan Bima yang sedang mencari motor listrik di dalam pintu menyentuh paha saya yang hanya tertutup rok pensil tipis. Sentuhan itu tidak disengaja, hanya sepersekian detik, tetapi itu adalah ledakan. Gelombang kejut listrik merambat dari paha saya ke seluruh tubuh. Saya menahan napas, jantung saya serasa dipompa paksa. Bima menarik tangannya keluar secepat kilat. Wajahnya memerah karena malu.
Ia mendongak. Mata kami bertemu. Dalam tatapannya, saya tidak melihat nafsu yang merendahkan, tetapi kejutan yang sama kuatnya dengan yang saya rasakan. Ada pengakuan di sana, pengakuan atas resonansi sentuhan yang seharusnya tidak terjadi itu. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," bisiknya, suaranya kini sedikit bergetar. "Jujur, saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa menggeleng pelan, isyarat kecil yang mengatakan, tidak apa-apa. Jangan menjauh." Gelombang panas yang membanjiri seluruh tubuh saya menghapus kebosanan, frustrasi, dan kekakuan bertahun-tahun. Itu bukan sentuhan seksual, melainkan sentuhan yang mengatakan, "Aku melihatmu. Aku merasakanmu." Bima kembali bekerja, tetapi kini ada aura yang berbeda. Tangannya bekerja, tetapi tubuh kami tidak lagi menjaga jarak. Saya tetap membungkuk di sampingnya, terperangkap dalam energi yang ia pancarkan. Udara di sekitar kami terasa panas, meski basement itu dingin. Tiba-tiba, tanpa rencana, tanpa kata-kata, Bima menarik tangannya dari dalam pintu. Ia berbalik sepenuhnya menghadap saya. Wajahnya tegas, penuh keberanian yang liar. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi saya. Ibu jarinya membelai tulang pipi saya, dan sentuhan itu tidak tergesa-gesa, namun penuh keberanian, meminta izin yang tidak ia berikan secara verbal. Saya menutup mata, mengangguk kecil. Itu adalah penyerahan total, pelepasan kendali yang telah lama saya pertahankan. Bibirnya mendarat di bibir saya dengan intensitas yang brutal dan mendalam. Itu bukan ciuman yang romantis, tetapi ciuman yang melepaskan semua belenggu. Ciuman itu menyapu semua kepalsuan dan formalitas hidup saya, menarik saya ke dalam realitas yang jujur dan kotor. Aroma asap rokok dan keringat di napasnya terasa lebih nyata daripada semua parfum mahal yang pernah saya hirup. Bima mendorong saya mundur, menjauh dari pintu mobil yang terbuka. Ia menekan punggung saya ke dinding beton basement yang kasar. Dinginnya beton itu beradu dengan panas yang memancar dari tubuh kami. Di tengah kekosongan basement yang sepi, di samping mobil mewah yang menjadi simbol kehidupan palsu saya, gairah itu meledak. Tangan Bima yang kasar dan kapalan menyusuri tubuh saya, bukan dengan kelembutan yang hati-hati, tetapi dengan cengkeraman yang kuat, seolah-olah ia sedang memahat kembali jiwa saya. Pakaian kami terlepas tanpa pertimbangan, didorong oleh kebutuhan mendesak. Di sana, di dalam bayangan basement, kami bersatu dalam sebuah tindakan yang sepenuhnya spontan dan didorong oleh kekosongan emosional. Ia memegang saya dengan kekuatan yang saya dambakan. Setiap sentuhannya adalah sebuah pertanyaan dan jawaban. Sentuhan itu adalah pemenuhan kebutuhan yang terpendam selama bertahun-tahun. Sentuhannya terasa seperti api yang membakar kebosanan saya. Saya memeluknya erat, menyerap kekuatannya. Puncak sensasi itu datang seperti ledakan cahaya di tengah kegelapan, merenggut napas saya. Saya menjerit tanpa suara, menggenggamnya erat, menautkan diri pada kekuatan yang telah membebaskan saya. Itu adalah momen pembersihan, pelepasan semua frustrasi yang terakumulasi, meninggalkan rasa panas, lelah, dan rasa bersalah yang memabukkan. Ketika semuanya mereda, kami berdiri terengah-engah di samping mobil saya. Hujan di luar semakin deras. Kami merapikan pakaian kami dalam keheningan yang tebal, namun kali ini bukan keheningan yang kaku. Itu adalah keheningan yang dipenuhi oleh pengakuan yang mendalam. Bima mengambil kunci pas kecil dari saku celananya. Ia kembali ke pintu mobil, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, ia memperbaiki motor kaca yang macet itu. Kaca itu naik perlahan, menutup kami dari dunia luar, menutup rahasia kami. Ia melakukannya dengan tangan yang sama yang baru saja menyentuh setiap inci tubuh saya, kembali ke profesionalismenya. Ia mengambil karcis parkir saya dan meminta bayaran. Totalnya Rp5.000, Bu, katanya, suaranya kembali formal, tetapi tatapan matanya berjanji sebaliknya. Saya menyerahkan uang tunai, dan menambahkan beberapa lembar ratusan ribu. "Ini untuk perbaikan ekstra, Mas Bima," kata saya, menatap matanya dalam-dalam. Ia mengerti. Ia menerima uang itu, dan saat jari kami bersentuhan, kilatan listrik itu kembali. Sentuhan itu kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. "Terima kasih, Bu Kirana. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa." Saya mengemudikan mobil keluar dari basement yang dingin dan gelap itu, menuju cahaya sore yang remang-remang. Saya adalah wanita yang sama yang masuk ke area parkir itu, tetapi saya juga wanita yang sepenuhnya berbeda. Saya tiba di rumah. Adi sedang menonton televisi di ruang keluarga, membaca laporan keuangan. Ia mencium saya di dahi, ciuman yang terasa seperti sentuhan formalitas yang jauh. "Pertemuan sukses. Sayang, kau terlihat cerah dan bersemangat," katanya, tanpa benar-benar melihat saya. "Ya,
Sangat sukses, jawab saya, senyum saya tulus. Saya menciumnya dengan intensitas yang baru, intensitas yang saya pelajari dari Bima. Adi terkejut, namun senang. Ia tidak tahu bahwa semangat baru ini berasal dari pengkhianatan yang baru saja terjadi. Saya tahu ini adalah pengkhianatan yang jahat, sebuah lubang hitam di tengah kehidupan sempurna saya. Tetapi sentuhan Bima, spontanitas, dan kejujuran gairah yang ia berikan adalah kebutuhan yang tidak bisa saya abaikan. Itu adalah pelarian saya. Keesokan harinya, saya akan menemukan alasan untuk kembali ke pusat perbelanjaan itu. Saya akan berpura-pura kehilangan karcis parkir, atau sekadar ingin memastikan kaca jendela mobil saya baik-baik saja. Perselingkuhan itu tidak akan berakhir. Itu baru saja dimulai, dan saya, Kirana, adalah tuan atas rahasia saya sendiri, terikat pada seorang tukang parkir yang tidak pernah disadari suami saya, seorang pria yang telah mencabut nafsu yang terpendam dari jiwa saya di bawah cahaya remang-remang basement P3.